PDI Perjuangan, yang kami hormati para hadirin seluruhnya. Yang pertama, perkenalkan kami dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan. Di sini yang hadir saya sendiri sebagai sekretaris, kemudian Insinyur Potan Edi Siregar, ini wakil ketua, kemudian di sebelahnya Irfan Nasution, ini wakil sekretaris panitia pelaksana pelantikan, kemudian di sebelahnya Bang Emil Hardi, ini dari Lembaga Perekonomian NU PCNU Medan, kemudian Bang Buswardi dari Majelis Wakil Cabang NU Medan Johor. Jadi adapun kedatangan kami kemari, Pak Rudi, yang pertama kami ingin berkenalan bahwasanya hari ini pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan telah terbentuk kepengurusan baru. SK itu keluar dari PBNU per tanggal 21 Oktober 2021. 2021. Minta maaf karena baru bisa sekarang kami datang atau bertemu dengan Bapak. Tak lupa juga saya sampaikan kirim salam ketua kita Sultan Syahrir dari Munte SHGMA. Beliau belum dapat hadir hari ini karena beliau baru dimutasi menjadi, dulu sebelumnya KUA Kecamatan Medan Barat, sekarang menjadi Kepala Seksi Dimas Islam di Kementerian Agama Deli Serdang. Kemudian Rois kita Dr. Kiai Haji M. Royhan Nasution, LCMA, beliau kalau sehari-harinya sebagai dosen di Fakultas Usuluddin UIN Sumatera Utara. Itu Rois kita, jadi pimpin kalau di NU itu kan pimpinan tertingginya Rois. Jadi beliau juga menyampaikan kirim salam karena sedang ada acara di kampus. Jadi beberapa waktu sebelumnya setelah keluar SK kita memang sempat ada polemik. Kalau dibilang ada SK ganda atau ada SK yang lain, sebenarnya tidak ada. Hanya memang yang namanya dinamika organisasi. Jadi setelah persis 8 hari setelah SK kita keluar, ada SK beredar di dunia maya, di sosial media. Nah, berkaitan terhadap itu, kita langsung mengklarifikasi tersebut ke PBNU. Bahkan ketua langsung bertemu dengan Katib Am saat itu, Kiai Haji Yahya Holil Stakuf, dan Rois Am, Kiai Haji Miftahul Ahya. Dikatakan bahwasanya SK PBNU tidak hanya satu, SK PCNU Kota Medan diterbitkan hanya satu. Jadi walaupun yang beredar tersebut, kalau di cross check di Sekretariat Jenderal PBNU, SK tersebut tidak pernah diterbitkan nomor yang tersebut, yang beredar tersebut. Nah, adapun nomor yang sama dikeluarkan bukan bulan 10 tapi bulan 11 atas nama PCNU Kabupaten Nunukan di Kalimantan Utara. Nah, jadi sudah clear sebenarnya masalah kepengurusan NU Kota Medan, tidak ada double atau tidak ada tidak ada polemik sebenarnya, hanya dinamika di antara kepengurusan saja. Kemudian berikutnya mungkin kami juga sebagai pengurus cabang NU Kota Medan siap mendukung segala program terutama dari DPRD Provinsi Sumut dan juga termasuk dari fraksi PDI Perjuangan. Kita siap mendukung selama program atau kegiatan yang dilakukan itu adalah untuk kemaslahatan, kemudian untuk untuk kemajuan terutama Provinsi Sumatera Utara, terkhusus juga untuk di Kota Medan. Tadi tanya sempat sama Pak Marbun bahwasanya Pak Rudi ini berada di Komisi A. Jadi itu juga kita terutama kemarin itu ada masalah tentang rumah ibadah ya Pak, tentang Masjid Amal Silaturahim salah satunya yang muncullah di permukaan. Posisi kita saat ini kita setuju untuk dipindahkan. Karena apa? Karena secara syariat agama Islam sudah boleh dilakukan, ya kan? Walaupun ada polemik di sana, kita sebagai NU tetap berpatokan karena kita bidangnya di bidang agama, makanya kita telaah dulu dari sisi agama. Sesuai syariat, kita
setuju untuk dipindahkan, dan kita sudah sepaham dengan Badan Wakaf Kota Medan. Badan Wakaf Kota Medan, apalagi dari MUI pusat Jakarta, di mana ketuanya Rois Am kita saat ini itu juga sudah mengeluarkan fatwa atau keputusan bahwasanya tentang hukum pemindahan tersebut boleh. Jadi berkaitan terhadap itu posisi kita sudah sama, Pak, berkaitan terhadap itu. Nah, untuk pendirian rumah ibadah lain juga selama syarat-syarat lengkap, kemudian selama untuk menjaga hak-hak beragama masyarakat Sumatera Utara, pasti kita dukung, Pak. Jadi itu yang poin dari juga kedatangan kita hari ini. Dan juga kita juga siap untuk bekerja sama seandainya ada diskusi atau yang berkaitan terhadap bidang di Komisi A lah, Pak. Jadi kalau dari sisi agama kita siap untuk misalnya berdiskusi atau merumuskan sebuah kebijakan terutama berkaitan terhadap bidang keagamaan, apalagi tentang agama Islam. Itu kita siap untuk bekerja sama dan bersinergi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, itu juga dengan Komisi A maupun dengan fraksi PDI Perjuangan. Nah, apalagi kita juga siap untuk misalnya ada rumah ibadah terutama agama Islam, misalnya kita juga siap karena sumber daya kita juga lengkap, banyak dokter bidang agama saat ini pengurus kita. Jadi seandainya ada penceramah agama, kita juga siap untuk untuk bekerja sama lah. Seandainya ada tempat yang membutuhkan, kita juga siap, Pak, untuk menyediakannya. Lalu yang berikutnya, rencana kita akan melaksanakan pelantikan ini, Pak, tanggal 22 Februari, kalau saya tidak salah hari Selasa minggu depan. Kita juga sudah mengundang beberapa instansi, terutama juga Forkopimda lah, terutama, Pak, itu juga kita akan ini. Kita juga sedang menunggu konfirmasi Ketua Umum PBNU untuk hadir. Namun kalau ketua langsung kemarin kita sudah dengar kabar beliau lagi kena COVID, Pak. Nah, jadi tapi ada unsur dari sana mungkin akan ada yang diutus. Tapi kalau langsung memang kayaknya tidak bisa karena beliau baru masuk sekitar 2-3 hari yang lewat. Jadi untuk hadir langsung memang kemungkinan tidak bisa. Kami oleh partai memang sangat diapresiasi penghormatan kepada NU. Jadi kalau saya dulu pernah mengingat mantan ketua Bapak Kiai Haji Anwar Siregar, aku paling terkesan itu waktu Pak Dr. Abdel sebagai Wagub dan Gubernur. Beliau pernah kami diundang pada suatu acara partai, dan yang paling saya ingat itu kalau Garuda kan sayapnya 2. Nah, itu NU-nya 1, nasionalisnya 1. Tanpa itu maka Garuda itu tidak bisa terbang. Salah satunya saja pasti miring-miring terbangnya, tidak akan bagus. Demikianlah analoginya ya, sampaikan. Saya ingat sampai hari ini, dan itu sesuatu yang sangat mendalam. Perlu juga saya sampaikan secara pribadi, bagi saya NU ini mungkin ya, saya karena kalau di alam lain barangkali saya juga mungkin sudah dianggap NU, karena sejak tahun 84 saya itu sangat mengikuti seluruh perkembangan NU kembali ke Quito. 1926 tahun 84 ya kalau nggak salah ya. Itu jadi sejak saat itu saya lihat memang hati saya itu memang sangat NU. Maka semua pergerakan perjalanan itu, dan kami tentu harus sadar ya, saya selaku pribadi warga minoritas Tionghoa ya, NU itu memang yang selalu melindungi kami.
ini selalu saya sampaikan di berbagai forum, di berbagai kesempatan, apalagi pada kami teman-teman warga Tionghoa. Saya bilang kita itu sangat beruntung, negeri ini yang menjadi pendahulu itu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Suatu ketika Jepang itu hadir, yang tidak bisa dia taklukkan itu Tebu Ireng, sangat dihormati. Nah, maka oleh Jepang ketika itu ingin membuat sebuah organisasi atau apa yang berkaitan dengan Islam. Nah, tentunya ke NU yang didatangi Kiai Hashim Asy'ari. Kita kan tidak mau sejarah kita ini agak ditarik ke sana kemari. Nah, kalau memang itu ya itu, kenapa enggak? Kan? Dan kita harus akui. Dan itu saya sampaikan, bahkan di kalangan internal kami. Saya bilang, menurut yang saya baca, ya ini. Nah, terus hari ini kita sudah di posisi yang demikian dengan berbagai gelombang yang kita hadapi sebelum ini. Saya juga seringkan melihat, karena saya juga dari Sedimpuan, Tapanuli Selatan, tentu saya paham betul kultur di sana. Mengerti Doi Basude, dia disadunkan. Jadi sampai hari ini memang saya kemarin di Sedimpuan juga ketemu dengan beberapa rekan-rekan NU, saya sampaikan. Belakangan ini kan saya juga sering ikut sosmed, melihat ada satu kiai kan yang muda, yang agak berani dan agak viral, Kiai Al-Haji Hashim. Saya sering tiap malam saya lihat, sampai istri saya bilang, kau kayak ustadz aja kau, belajar kau. Enggak, saya pikir belajar itu enggak ada salahnya, kemanapun, agama apapun, sepanjang hal-hal yang baik. Dulu pun kalau mau puasa di Sedimpuan kan buka radio itu, jadi kayak Haji Jainuddin MZ kan bagus itu ceramah-ceramahnya. Yang salah satu yang saya ingat, Qoitur Rahim, jangan memutuskan hubungan persaudaraan. Kalau putus hubungan saudara, kakak adik, itu pintu surga akan tertutup katanya. Makanya saya sangat sarankan orang jangan putus hubungan bersaudara kalau mau masuk surga. Jadi itulah bagian-bagian dari proses saya, dan bagaimana saya kedekatan secara batin dengan NU itu nggak perlu saya berpanjang lebar lagi. Yang pasti kehadiran saya di Sumatera Utara dengan hubungan-hubungan yang dengan Bung Emil yang lain-lain, saya siap, sangat siap. Kalau bisa setiap kegiatan atau pergerakan saya, Bun, setiap kegiatan saya baik reses, sosper dan lain sebagainya, tolong diinfokan di kawan-kawan NU siapa yang berkenan mendampingi. Nah itu niat tulus saya, karena ya kehadiran kawan-kawan dari mewakili NU tentunya akan memperkuat eksistensi kita dalam menjaga, dalam memberi warna kepada masyarakat, baik di kalangan Tionghoa nanti ikut ustadznya, Ustadz Emil, Berna, Ustadz Miftah, Ustadz Agus, dan boleh yang lain-lain juga boleh bergantian. Saya pikir mana yang pas waktunya dan tempatnya. Kalau pas di utara mungkin Bung Emil ya, pas di kota siapa, pas di sebelah sini siapa. Beliau ini juga pernah kita buat acara ya Pak Ustadz ya. Dan tentunya akan lebih banyak lagi aktivitas yang bisa saya sounding. Dan tadi terus terang saya ada mengundang salah satu tokoh juga yang kebetulan nggak sempat hadir, tapi katanya dia nanti kalau sempat dia mau datang. Kalaupun tidak, beliau itu akan saya ajak, tokoh Tionghoa yang sangat sosial, Pak Iwan namanya. Jadi tentunya akan saya upayakan juga, kalau memang berkenan bapak-bapak nanti setelah dilantik, kita berkunjung ke Mitsu, masyarakat Indonesia Tionghoa Sumatera Utara, atau mereka saya berkunjung. Ini nggak apa-apa, siapa yang mengalah itu kan nggak masalah itu ya. Tahun lalu kita
udah kolaborasi sama ke Mitsu. Iya, jadi Nah. Mitsu sembako kita bagikan keliling. Ya, tapi saya pikir kan ini kepengurusan baru. Iya, Nggak salah juga kita benar. ke toko-toko atau nanti saya mediasi kita Siapa? yang informal makan siang. Iya. Contohnya di sini kita bisa kumpul makan, saya fasilitasi Siapa? dan menyampaikan apa rencana-rencana kita ke depan. Iya. Nah, kalau bisa ada Sosper, ada Mitsu, ada NU. Iya. NU-nya kan makin dikenal orang. Iya. Jadi kita ke kalangan masyarakat bawah, mau ibu-ibu pengajian ada, umpamanya Pak Ustadz ada pengajiannya mau dibuat, nah, bisa nggak disounding, ya kan Bun kan? Nah, kalau pas ada program apa bantuan baksos, apalagi sekarang minyak makan kan susah, kita kasih aja minyak makannya 1 kilo, gimana kan? Kan senang ibu-ibu, ya. Jadi kita bukan kita matre, enggak, bukan kita materialistis, enggak. Tetapi ada hal-hal yang memang perlu kita buat sebuah kegiatan-kegiatan yang membuat untuk kebaikan bersama. Jadi saya pikir kalau program sosial merangkul potensi-potensi, saya pikir itu udah bagus. Yang bisa saya sampaikan tadi, kalau dari saya dan fraksi, saya pribadi siap Pak Ustadznya di hadapan bapak-bapak semua ya, marbunnya ini staf saya. Nah, kalau dia ikut di dalam lebih bagus lagi, biar lebih bisa ikut cepat, ya kan? Karena dalam rangka apa kita ini kan harus lebih aktif kita, Pak. Jangan lagi seperti 10 tahun lalu. Karena apa? Ya, kalau di kampung Horja-Horja ini kan Alaisa Jomik kan gitu kan. Dia Alaisa Jomik, nah mereka yang pegang mic. Karena apa? Karena kita tidak pernah mau ikut berebut mic itu. Nah sekarang jangan, Pak. Jadi kita harus lebih proaktif mengikuti. Kalau bisa ya kami dulu lah yang pegang mic-nya gitu kan. Waktu kita pegang mic, kita buat yang baik supaya kesan masyarakat itu lebih positif kepada kita. Jadi mengenai apa program-program NU silakan disounding, apa kegiatan-kegiatan sebisa mungkin saya ikut mensupport, baik yang skala kecil maupun yang rutin. Dan ini depan kan sudah ada bulan puasa, safari Ramadan. Nanti kita buat. Kalau nggak salah pernah beberapa saat yang lalu dengan SMT Kota Medan ya, pernah kita buat di sana ya, yaitu apa berupa takjil atau apa modelnya, kita kan lebih apa banyak pergerakan kan lebih kelihatan, dan kita harus expose, kita nggak usah malu-malu sekarang. Kalau dulunya orang bilang tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Sekarang kita harus kasih tahu memang, apalagi sudah ada dunia sosmed. Namun bisa jodoh halai katanya. Padahal udah banyak kita lakukan, apa kepada kurang kita expose karena kita agak pemalu. Nanti ria katanya kan. Padahal ya saya pikir niatnya yang kita harus. Jadi teman saya pernah kasih cerita, kau bantu orang tapi kau apa bikin di sosmed, daripada kau udah nggak ngasih ribut-ribut. Udah nggak ngasih, bukan protes lagi. Bagus ngasih, kasih tahu. Karena pertanggungjawaban moral juga bagi yang menyumbang. Ada kan donatur, aku ikutlah sumbang Pak sedikit, kan hatinya senang, kelihatan. Oh di sana yang laksanakan Ustadz Emil kan, di Medan Utara di sini. Jadi orang pun senang. Saya pikir model-model ini harus kita buka ruang-ruang itu. Nah kalau ada lagi nggak usah segan-segan Pak Ustadz. Kalau dari saya masih kurang gas, ku cari dari kawan-kawan. Ayo bantu ini, kan nggak apa-apa. Itu kemaslahatan umat demi daerah masing-masing yang ada kita lihat. Tapi kalau kebanyakan nanti nggak bisa tercover secara cepat, aku pun minta maaf juga. Tapi saya tentu akan berupaya ya. Kita punya ketua DPRD yang bisa kita sedikit sampaikan, Pak Ustadz atau Pak Ketua, ini harus dibantu ini, saya bisa dorong.